Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini kita sudah merangkum sebuah film yang berjudul Big Stan. Mungkin benar kata pepatah, tidak selamanya orang yang tidak baik akan terus menjadi jahat. Ada saatnya dia akan kembali menjadi orang baik. Nah, Big Stan ini adalah sebuah film bergenre action komedi yang menceritakan seorang lelaki bertubuh kecil yang merasa besar dengan ulahnya menjadi seorang penipu, hingga semua orang membencinya. Dan film ini disutradarai oleh Rob Schneider. Sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa, tapi puasa, langsung aja kita masuk intro. Di awal film, kita melihat pemeran utama dalam film ini yang bernama Stan Mainton. Dia diperankan oleh Rob Schneider. Dia adalah seorang penipu kelas kakap. Seorang wanita tua pun dia bohongi untuk membeli satu unit kondominium di tepi pantai. Namun faktanya berada di daerah kawasan kumuh. Tak lama setelah itu, polisi pun datang menangkapnya. Dalam persidangan, juri langsung memutuskan bahwa Stan bersalah dan harus menerima hukuman. Pengacaranya tidak mau mengikuti arahan Stan untuk menyuap hakim. Kemudian, dia mengganti dengan pengacara yang baru untuk mengikuti kemauannya. Dalam persidangan selanjutnya, hakim memutuskan Stan dihukum selama 3 tahun. Namun, hukumannya ditunda selama 6 bulan agar Stan mengajar musik kepada anak-anak yang terbelakang. Sebelum dipenjara, 6 bulan lagi istrinya Stan yang bernama Mindy memintanya untuk memberikan bayi kepadanya. Ternyata, Stan menolaknya karena menurutnya seorang bayi hanya akan menyusahkan hidup mereka. Stan kemudian mengunjungi sebuah bar. Dia melihat seorang bertato dan meminta informasi kepadanya tentang keadaan di dalam penjara. Untuk informasi tersebut, Stan memberinya $100. Penjara yang bernama Fairlane yang nantinya di mana Stan di penjara terkenal dengan kekerasannya. Setiap napi akan memukuli satu sama lain, bahkan Stan akan diperkosa di sana. Bergabung dengan gangster ataupun Nazi, tetap saja resiko pemerkosaan akan terjadi kepadanya. Dia pun menunjukkan tatonya yang bergambar mami. Alah. Stan kemudian pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, dia mencari cara dibantu istrinya agar dia bisa terhindar dari kasus pemerkosaan di penjara. Dia kemudian melatih fisiknya dan membeli cairan untuk menumbuhkan ototnya. Bahkan, dia pergi ke tempat pelatihan bela diri Master Chow. Setelah seminggu di sana, Stan komplain kepada pelatihnya karena dia belum menguasai apapun. Kemudian, dia disuruh melawan seseorang yang berbadan kecil bernama Seymour. Kita lihat. Stan kemudian diusir dan ditendang keluar oleh Master Chow. Saat itulah Stan bertemu dengan seorang ahli bela diri yang disebut The Master. Aktor senior nih yang pernah main di Van Helsing sama Knight Templar kalau nggak salah. Awalnya Stan meragukan dia, namun ketika dia memukul tembok, Stan pun terkejut. Dia kemudian dibawa ke rumah Stan untuk tinggal di rumah mewahnya dan melatih dia bela diri sebelum Stan masuk ke penjara. Saat makan malam, Mindy awalnya tidak setuju dengan rencana Stan dan membuatnya ketakutan dengan sikap The Master ini. Pelajaran pertama Stan adalah meminum jus dari bahan daging mentahan, telur, lidah, dan itu sangat menjijikan. Kemudian, Stan harus merasakan panasnya api di tubuhnya. Bahkan, Stan harus digantung seperti layaknya popoyan. Menu makan siang Stan adalah seekor kalajengking yang masih hidup. Saat Mindy sudah tertidur, Stan mengejutkannya karena ada seseorang yang mendobrak masuk untuk memperkosanya. Namun rupanya, setelah Mindy merasa ketakutan, itu hanyalah sebuah lelucon Stan karena menurutnya perasaan itulah yang nanti akan dia alami saat berada di penjara. Namun hal tersebut ternyata tidak disukai oleh Mindy. Dia bergegas keluar dari rumah Stan karena kecewa kepadanya yang dianggap sangat egois. Terlebih, seorang bayi yang diharapkan oleh Mindy tidak dipenuhinya. Stan fokus kepada latihan bela dirinya. The Master pun menunjukkan kemampuan jarinya yang bisa menembus sebuah papan kayu dengan sekali pukulan. Dan ini yang terjadi kepada Stan saat dia mencobanya.
Waji, malah jarinya yang bengkok. Berbagai latihan yang sangat berat dijalani oleh Stan. Don't look at what you're doing. Just feel. Makan siangnya adalah ular berbisa, tidurnya di atas paku, dan latihan lainnya yang sangat menyakitkan. Hasilnya, Stan sangat ahli dalam bela diri. Dia mampu memukul bata hingga menusuk papan kayu itu dengan jarinya. Saat sedang santuy di sebuah restoran dengan pengacaranya, terungkap Stan adalah murid terbaik keduanya. The Master mengatakan murid pertamanya telah menggunakan kemampuan yang telah dia ajarkan untuk kejahatan. Dan misi pertama Stan adalah datang kembali ke perguruan Master Cho, pelatih yang telah mencampakkannya. Di sini terlihat dengan mudah Stan dapat merobohkannya. 6 bulan pun berlalu, dan Stan akhirnya datang ke kantor polisi untuk mulai memasuki kehidupannya di penjara. Ternyata, Mindy ada di sana dan menangis melihat Stan. Kemudian, dia menaiki mobil tahanan. Seorang napi di sampingnya yang mencoba mengganggunya, dia cubit dan pukul hingga tidak berdaya. Sesampainya di sana, kepala penjara yang bernama Francis dengan panggilan bos menyambutnya. Dia menyuruh tahanan baru untuk tidak membuat kekacauan. Setelah melewati berbagai prosedur, Stan akhirnya memasuki penjara ini. Seorang pria tua bernama Larry menjadi teman satu selnya. Dan karena Stan ingin tidur di ranjang bagian atas, ini yang dilakukan olehnya. Larry kemudian mengajaknya berkeliling di penjara ini. Setiap komandan para napi dari berbagai gangster ditunjuk oleh Larry. Yang pertama, Cleon, ketua dari Diamond King, geng kulit hitam yang membunuh orang dengan sekali pukulan. Kemudian ada Juanito, ketua dari geng Meksiko. Bahkan ada Scientology dengan gaya bicaranya yang bisa membuat telinga copot. Kelompok Nazi pun terlihat ada di sini, dan ketua mereka adalah Peterson. Seorang predator seks sesungguhnya adalah Big Raymond, dan Stan akan menunjukkan kemampuannya di hadapan para napi untuk melawannya. Dan ini yang dilakukan oleh Stan. Excuse me. Bug off, bitch. Hey, everybody. Did you hear that? Shit, Big Ring. It's not like I said I seen pig shit prettier than he is. It does. Semua napi terkejut dengan kemampuan Stan. Dia bahkan diajak bergabung dengan Nazi. Namun Stan tidak mau dan kembali menghajarnya. Giliran kelompok Cleon yang mencoba menantang Stan. Dia pun dapat merobohkan semuanya dengan sangat mudah. Bahkan, Cleon mendapatkan sebuah pukulan yang mengakibatkan semua giginya rontok. Ternyata, aksi pertarungan Stan ini dilihat oleh kepala penjara, dan dia merencanakan sesuatu kepadanya. Saat jam makan siang, Stan dihampiri pria berambut panjang dan mengucapkan terima kasih kepadanya karena telah menolongnya. Saat berada dalam sel, sipir menjemputnya untuk dibawa bertemu dengan kepala penjara. Stan bahkan bisa membuka borgol di tangannya dengan kemampuan pengolahan sendi tulangnya. Dia secara khusus diberi cerutu dan minuman oleh si bos ini. Kepala penjara ini sengaja menarik Stan ke penjara Augsburg karena melihat jejak reputasinya Stan sebagai seorang pengusaha properti. Stan melihat lokasi penjara ini sangat strategis karena berada di pusat kota. Dan terlihat juga sebuah miniatur Augsburg Estate, yaitu sebuah perencanaan pembangunan kawasan elit yang ingin dibangun oleh si bos ini di tanah penjara yang tentunya setelah dinyatakan tutup. Faktanya, kepala penjara ini mempunyai kepentingannya sendiri agar penjara ini ditutup oleh pemerintah dengan bantuan Stan. Dan Stan akan mendapat imbalan pembebasan bersyarat dengan cepat. Ketika sedang asyik bernyanyi di kamar mandi, si Nazi kembali datang dengan sebuah pisau silet di tangannya. Dia berencana untuk melukai Stan. Kita lihat, guys.
Stan dengan mudah kembali menghajarnya hingga tumbang. Di lapangan penjara, terlihat Stan sedang menyaksikan si rambut panjang itu kembali dipermainkan oleh napi lainnya. Tak lama, Larry datang menghampiri Stan. Dia langsung mengencingi pohon stroberi milik si bos. Di penjara, Stan kini memiliki sebuah ruangan khusus untuk perencanaan pembangunan kawasan elit ini. Si bos kemudian datang membawa seseorang yang bernama Dang dari Vietnam sebagai dewan penjaranya gubernur. Mereka terlihat mempersiapkan ide licik untuk mengambil alih penjara ini. Buah stroberi yang telah dikencingi oleh Larry mereka nikmati. Sedap. I don't think that's it. Stan menulis surat permintaan maaf untuk istrinya Mandy karena terlalu egois kepadanya. Mandy yang sedang membaca surat itu ternyata sedang asoy geboy dengan The Master. Misi Stan kali ini merubah kekerasan dalam penjara ini. Semua barang yang berkaitan dengan awal mula munculnya kejahatan di penjara ini dia rampas. Dia menggantinya dengan sebuah radio musik agar mereka semua bahagia. Si bos yang melihat aksi Stan begitu terkejut dan tidak menyukainya. Kemudian, Stan memperingatkan semua tahanan untuk tidak melakukan pemerkosaan lagi. Dan jika tidak menurutinya, maka akan berhadapan dengannya. Si Nazi yang terlihat memakai popok karena bocornya pembuangan dia akibat mencoba melawan Stan. Ketika sedang santuy makan siang, beberapa napi datang untuk berterima kasih kepadanya. Termasuk mereka ingin bergabung dengan geng yang dipimpin oleh Stan. Surat dari Mandy yang berisi dia ingin bertemu dengannya membuat Stan tampak senang. Dan sekarang para narapidana yang sering berseteru antar kelompok tidak terjadi kembali. Mereka lebih sibuk bermain dan berolahraga. Thank you! Oh, look, a shield! Yeah! Setelah melakukan adegan celepot dengan Mandy, Stan terkejut dan marah karena The Master juga telah melatih gaya celepot untuk Mandy. Hingga akhirnya Stan dibawa kembali untuk menemui si bos. Rencana jahatnya terungkap di sini. Saat kunjungan Dewan Gubernur datang seminggu lagi, mereka nanti akan melihat langsung kekacauan dalam penjara. Tahanan menyelundupkan senjata dan ini membuat Dewan memutuskan menjual penjara ini kepada keluarga Vietnam yang telah bersekongkol dengan si bos. Ancamannya, Tuan Dang akan menghajar Stan jika dia tidak menuruti perintahnya. Banyaknya tahanan yang akan terbunuh dalam kekacauan nanti tidak dihiraukan oleh si bos koplak ini. Pengacara Stan tampak babak belur setelah dihajar Dang dan anak buahnya. Kemudian Stan menghubunginya untuk menanyakan proses pengajuan pembebasan bersyarat yang menurutnya dinilai sudah buntu. Di sini, Stan merasa ketakutan dan dia memutuskan untuk menerima tawaran si bos karena dia khawatir juga istrinya makin sibuk asoy geboy dengan si The Master. Bahkan, Stan menyuruh kepada semua narapidana untuk saling berkelahi lagi satu sama lain. Saat makan pun, Stan mengatakan tidak peduli lagi kepada mereka semua. Dewan Gubernur akhirnya berkunjung ke penjara ini. Mereka dibawa si bos untuk menemui Stan yang akan maju dalam sidang pembebasan bersyarat. Awalnya, niat Stan berlaku baik kepada mereka agar dirinya cepat dibebaskan karena tidak kuasa melihat kedekatan Mandy dengan The Master. Di sisi lain, para sipir sibuk mempersiapkan peralatan untuk membuat kekacauan di penjara ini. Kepada Dewan Penjara, Stan mengatakan ingin segera keluar dan kembali bekerja. Namun saat itu pula dia ingat masa indah para tahanan yang melupakan kekerasan mereka. Bahkan kompak satu sama lain. Dengan seketika, Stan langsung berubah dan bersikap tidak sopan di depan dewan ini. Hal ini membuat dewan menggagalkan rencana pembebasan bersyaratnya. Saat dibawa kembali ke penjara, ternyata dia mendengar bahwa The Master adalah seorang impoten. Hal ini membuat Stan sangat senang. Baby, I love you. Ketika para tahanan sudah bersiap dengan berbagai persenjataan untuk membuat kekacauan di penjara ini, Stan langsung bertemu dengan Dang. Mereka pun terlibat pertarungan.
Dan di sini terungkap, dia adalah murid pertama dari The Master. Stan pun sempat kalah olehnya. Kemudian dia mengeluarkan jurus jari kematian. Para tahanan terbagi menjadi dua kelompok. Si bos menugaskan anak buahnya segera mempersiapkan persenjataan mereka. Anggota dewan penjara yang datang cukup terkejut dengan apa yang akan terjadi. Stan berhasil merobohkannya dengan pukulan jari kematian. Tiba-tiba, Stan datang ke lapangan penjara dan menyuruh Larry menyalakan musik. Alhasil, semua tahanan bukannya membuat keributan, namun malah berjoget. Tentu saja, hal ini tidak disukai oleh si bos. Dia malah dengan sengaja menembaki para tahanan, kemudian menodongkan senjatanya kepada Stan. Mindy dan The Master tiba-tiba datang menolongnya dan melumpuhkan petugas sipir di sana. Mindy sekarang menjadi ahli bela diri setelah The Master melatihnya juga. 3 tahun kemudian, terlihat para tahanan sedang berlatih bela diri dan Stan yang akan keluar dari penjara ini adalah pelatihnya. Pengacaranya pun yang terkenal suka menyuap berada di sini juga. Bahkan si bos kepala penjara sebelumnya harus merasakan pelukan kasih sayang dari Big Raymond di dalam penjara ini. Dan akhirnya Mindy pun menjemputnya. Lalu di mobil ternyata mereka sudah mempunyai seorang anak yang sudah besar dan The Master ikut menjadi bagian dari keluarganya. Dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Big Stan ini? FYI, Big Stan ini merupakan debut dari Rob Schneider sebagai sutradara, yang dimana di film ini bukan hanya sebagai sutradara saja, tetapi dia juga sebagai produser dan pemeran utama dari film ini. Keren nggak? Ya keren lah, masa enggak? Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi, keep enjoy.